Pak Dirut beserta jajaran. Saya ingin dari paparan dan yang disampaikan tadi, banyak yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan juga bahwa yang pertama kami juga mengapresiasi segala penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Bank Mandiri ya, dari penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh. Dan kami simpulkan, mungkin bisa disimpulkan bahwa Bank Mandiri ini sebagai salah satu bank terbaik di Himbara yang mampu mengelola asetnya dan modal untuk mendongkrak penghasilannya, baik itu berdampak kepada ROA maupun ROE-nya. Nah, tingginya pertumbuhan ROA Bank Mandiri mengindikasikan bahwa perseroan memiliki kemampuan dalam mengelola aset-aset produktif menjadi aset yang menghasilkan untuk mendukung pendapatan bisnisnya. Di sisi ini kami melihat bahwa Bank Mandiri lebih banyak mengelola aset-aset agunan nasabah yang bersifat liquid. Ya. Jika melihat dari sisi pertumbuhan ROE-nya yang bisa dikatakan tinggi, Bank Mandiri mampu mengoptimalkan modalnya untuk mendukung rencana bisnisnya. Misalnya melakukan ekspansi penyaluran kredit atau menyediakan layanan baru lewat pengembangan kanal digital. Tentu butuh modal investasi yang besar dan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini bagaimana kesiapan Mandiri untuk tetap mempertahankan kinerja tersebut di tahun 2023 ke depan. Dan juga kami ingin menyampaikan di sini bahwa terkait kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 4,25%. Nah, bagaimana transmisi penyesuaian kebijakan Bank Indonesia tersebut terhadap lending rate dan fund rate di Bank Mandiri. Bagaimana Bank Mandiri menilai pengaruh kenaikan tersebut dengan pertumbuhan kredit di Bank Mandiri. Nah, terkait dengan yang ingin saya sampaikan, terutama bahwa Mandiri ini saya lihat pelayanan yang diberikannya sudah sangat luar biasa, bagus ya. Salah satunya adalah Livin. Nah, Livin ini alhamdulillah kita sudah mengoperasikan atau menggunakannya secara maksimal dan bagus. Namun memang pernah terjadi satu kendala dan kami berharap hal ini tidak terjadi lagi. Dan kedepannya kami ingin sekali Bank Mandiri lebih memperbaiki pelayanannya dalam hal digital dan yang lain-lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan optimisme Bank Mandiri untuk menjaga pemulihan ekonomi, kita juga mengetahui bahwa fenomena saat ini ada kenaikan harga energi di pasar global yang harus diantisipasi karena dapat mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi juga dibayangi oleh potensi risiko rupiah terdepresiasi yang dapat menaikkan biaya-biaya dari bahan baku impor. Nah, bagaimana langkah konkret Bank Mandiri dan seluruh anak usaha Bank Mandiri Group untuk menjaga optimisme program perbankan yang ditawarkan? Apa langkah antisipasi yang Bank Mandiri lakukan seperti potensi peningkatan giro wajib minimum atau GWM Bank Indonesia dan kemudian suku bunga acuannya? Kiranya mungkin Bank Mandiri juga perlu melakukan evaluasi dan kajian terkait di mana kondisi makroekonomi. Kemudian berkaitan dengan KUR, kami juga menyoroti hal ini, bagaimana Bank Mandiri optimis dengan target penyaluran KUR yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin Pak Diro juga bisa menyampaikan kepada kami mengenai penyaluran KUR yang tidak hanya menyasar kota besar, ya, kota-kota besar, tetapi juga di wilayah timur Indonesia. Apakah ada perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat? Nah, terkait dengan program KUR ini juga tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa program KUR penempatan TKI yang diistilahkan dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia, diketahui bahwa Bank Mandiri ini memiliki program khusus untuk TKI. Kami ingin meminta penjelasan mengenai keberadaan KUR PMI, bagaimana programnya sebagai pembaruan sistem pembiayaan penempatan PMI, apakah KUR ini juga meningkatkan aksesibilitas dan membebaskan PMI dari
jeratan sindikat ijon, rentenir ya. Kemudian di masa lalu juga kita mengenal KUR tenaga kerja PMI ini yang dalam prakteknya mengandung banyak kecurangan. Disebut sebagai KUR TKI, tapi pada para TKI tidak boleh meminjam secara langsung dan harus melalui sistem channeling dan linkage melalui pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya koperasi simpan pinjam. Nah, ini untuk hal ini pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti ini akhirnya menjebak para TKI dengan bunga yang pinjaman yang mencapai 28,8%. Bahkan mungkin di lapangan bisa membengkak sampai 60%. Nah, bagaimana program Bank Mandiri ini bekerja sama dengan BP2MI untuk secara sinergi melaksanakan mengapresiasi pemberlakuan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat sebagai wujud kesadaran ideologis dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk para PMI ini. Meskipun banyak sekali mungkin pihak yang tidak mau program penyaluran KUR PMI ini berjalan ya. Karena kami melihat para investornya tidak bisa mencari keuntungan dengan sistem ini, maka kita sebagai negara tidak boleh kalah dan jadi alas kaki para pemodal. Nah, seperti apa kira-kira realisasi penyaluran KUR pada PMI ini dan apakah sudah optimal dan seperti apa targetnya tahun 2022. Dan yang terakhir, Pak Dirut, berkaitan dengan kesiapan infrastruktur digital Bank Mandiri. Kalau boleh saya sampaikan di sini, saya dari Dapil Garut dan Tasikmalaya, kota kabupaten. Kemarin saya baru pulang dari wilayah Garut sebelah ujung yang berbatasan dengan Bandung. Itu ada namanya Kecamatan Talegong. Di situ tidak ada sama sekali perbankan karena memang tidak ada sinyal, Pak. Nah, artinya program Bank Mandiri yang ingin mendigitalisasi negeri ini ya agar juga di masyarakat ini juga mengenal perbankan sampai ke ujung-ujungnya, maka kami berharap Bank Mandiri hadir di situ memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat di situ karena memang mereka itu untuk memahami perbankan agak kurang, tapi kami tetap melakukan inklusi keuangan di sana. Hanya mereka kesulitan dalam mengakses keuangan di sana. Jadi melalui rentenir banyaknya, kemudian melalui seperti Bank Emok itu banyak di sana, Pak. Jadi kami mohon kepada Bank Mandiri untuk bisa hadir di sana dan bank-bank yang lainnya seharusnya. Tetapi Bank Mandiri karena memiliki konsep yang bagus untuk digital, maka saya harap Bank Mandiri hadir di sana. Kemudian mengenai infrastruktur ini pada bulan Februari yang lalu diketahui bahwa terjadinya peningkatan transaksi di aplikasi Livin by Mandiri menyebabkan nasabah menyebabkan nasabah agak kesulitan tadi, Pak. Jadi kami mohon perbaiki ke depannya dan secara umum memang kinerja dari Bank Mandiri ini yang terbaik di antara Himbara. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi